Saya akan menelisiknya eksklusif. Dimarah, malah dipidanakan. Menyatakan terdakwa Valencia alias Nancy Lim, anak dari Suryani, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Bebas ya, bebas ya, bebas ya. Makasih Tuhan, makasih. Saudara, saya bersama Ketua Pengadilan Negeri Karawang, Denny Arsan. Pak Ketua, Pak Denny, terima kasih. Sama-sama, Pak Aiman. Iya, Pak Denny adalah hakim, tapi bukan hakim yang mengajukan sidang perkara yang tadi, Pak, Betul, ya, terkait dengan Bu Valencia dan mantan suaminya yang digugat soal kekerasan psikis. Saya ingin tanya, Pak, tidak soal kasusnya, tapi saya ingin tanya secara umum. Baik. Apakah umum ketika tuntutan berubah karena sudah dilakukan penuntutan oleh jaksa pada waktu itu 1 tahun penjara, dan pada saat sidang lanjutan replik kalau tidak salah itu kemudian diubah menjadi tuntutan bebas. Apakah umum seperti itu? Sepanjang ya pengalaman yang saya sudah alami, Iya. bersidang, juga pengalaman dari teman-teman lain, adanya perubahan dalam tuntutan yang disampaikan oleh jaksa di pengadilan pada saat persidangan sangat tidak umum. Sangat tidak umum. Sangat Oke. tidak umum. Tapi itu namun bisa bukan berarti terjadi. itu tidak dibolehkan. Oke. Karena jaksa di saat replik masih diberikan kesempatan Oh, iya. secara acara untuk melakukan perbaikan ataupun perubahan terhadap tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya. Termasuk mengubah tuntutan 180 derajat. Saya pikir termasuk itu juga. Oke, dan itu sah secara hukum ya? Sah. Sah secara hukum. Pertanyaan saya begini, Pak. Kalau seandainya tuntutan jaksa tetap menuntut 1 tahun penjara, mungkinkah majelis hakim memutus bebas? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Bahwa tuntutan sebenarnya bukan menjadi patokan ya. Nah, patokan apa yang akan nanti diputus oleh majelis. Tuntutan yang disampaikan oleh jaksa oleh majelis akan dijadikan perbandingan. Namun yang menjadi patokan adalah fakta-fakta yang terjadi selama persidangan. Namun tuntutan apapun, baik bebas maupun tuntutan pidana tetap akan dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim. Jadi Bapak mengatakan tuntutan jaksa itu sama sekali tidak memengaruhi putusan hakim. Yang memengaruhi putusan hakim adalah fakta-fakta persidangan. Betul. Ya. Kasus ini, kalau saya bicara soal kasus tapi tidak bicara soal putusannya, ini kasus ini menyita perhatian. Jaksa Agung kemudian mencopot sejumlah jajarannya, lalu kemudian Kapolda juga mencopot jumlah jajarannya. Ada pesan penting yang kemudian bisa disampaikan dari kasus ini. Tentu ini menjadi sebuah hal yang menarik untuk dicermati. Apa yang bisa disampaikan soal ini? Di penyidikan sudah difilter perkara ini, demikian dilanjutkan di kejaksaan melalui proses penuntutan. Dan di pengadilan inilah semuanya ya akan dibuktikan, akan ditentukan apa yang terbaik dalam memutus ya terdakwa Valencia, apakah dinyatakan bersalah, apakah dinyatakan bebas. Inilah fungsi sesungguhnya dari peradilan itu sendiri. Benteng terakhir dari keadilan. Dan itu semua dilakukan dengan nurani hakim. Betul. Tidak ada intervensi-intervensi lain, Pak. Itu bisa dijamin bahwa dalam menyelesaikan kasus-kasus sekecil apapun tidak akan ada intervensi bagi hakim. Bahwa pada dasarnya majelis hakim bila sudah diberikan perkara untuk menjalankan persidangan sampai dengan putusan diberikan kebebasan. Ya. Tentunya kebebasan yang bertanggung jawab kepada masyarakat, pada negara, juga kepada undang-undang dan kepada yang di atas. Pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Jadi tidak ada intervensi dari kami, bahwa kepentingan kami adalah persidangan ini berjalan lancar dari awal hingga putusan, dan putusan yang dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan dengan berpedoman pada hukum yang berlaku. Terima kasih Pak Ketua Pengadilan Negeri Karawang, Jawa Barat. Siap. Pak Denny Arsan Fatrika telah memberikan informasi di program Aiman. Terima kasih, Terima kasih Pak Ketua. sama-sama. Saudara, ada kasus serupa namun bernasib berbeda, yakni seorang kakek di Jawa Tengah yang tetap disidik, dituntut hingga ke pengadilan, dan ia dianggap membela diri, meskipun satu sisi lain ia dianggap bertindak berlebihan dan melakukan penganiayaan berat. Seperti apa kasusnya? Bagaimana hukum menjawabnya? Termasuk apakah memenuhi rasa keadilan nantinya? Saya akan menelisiknya eksklusif.